Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sarmila Bahri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa referensi judul kepada teman-teman dalam penyelesaian tugas akhir, baik itu skripsi ataupun tesis, khususnya untuk jurusan manajemen keuangan, pendidikan ekonomi, ataupun akuntansi. Akan tetapi sebagai notis ya teman-teman semua bahwa untuk jurusan yang saya sebutkan, baik itu manajemen keuangan, pendidikan ekonomi, dan akuntansi, umumnya jenis penelitian yang digunakan itu jenis penelitian yang bersifat kuantitatif dengan minimal periode 5 tahun atau bahkan lebih sampai dengan 10 tahun tergantung dengan kemauan promotor atau pembimbing teman-teman sekalian. Langsung saja untuk referensi judul yang pertama, yaitu teman-teman bisa menggunakan judul Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan PT XYZ periode 2018 sampai dengan 2022. Nah, singkat saja bahwa analisis rasio ini merupakan suatu cara atau teknik analisa teman-teman dengan menggunakan berbagai perhitungan perbandingan berdasarkan data kuantitatif yang ditujukan dalam laporan keuangan perusahaan, dalam laporan neraca ataupun laba rugi. Umumnya untuk menilai kinerja keuangan, teman-teman cukup menggunakan 4 jenis rasio ini. Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Tetapi tidak dipungkiri jika teman-teman ingin menggunakan rasio investasi itu juga lebih baik karena menggambarkan keseluruhan variabel, artinya komplit gitu. Kemudian referensi yang kedua, teman-teman bisa menggunakan analisis penerapan pendekatan price earning ratio untuk pengambilan keputusan investasi saham. Studi pada perusahaan investasi tentunya teman-teman bisa menggunakan objeknya itu IDX ya di websitenya. Kemudian analisis yang digunakan teman-teman, saran saya menggunakan analisis fundamental ataupun analisis lainnya. Analisis fundamental sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang atau future dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Nah, oleh karena kita menggunakan pendekatan price earning ratio, maka ada 7 metode yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, menghitung tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Kemudian, menghitung estimasi DPS-nya. Kemudian, menghitung IPS-nya, earning per share-nya. Yang keempat, menghitung estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian yang kelima, menghitung estimasi PER-nya. Kemudian yang keenam, menghitung nilai intrinsik sahamnya, di mana nilai intrinsik saham di sini apabila hasil dari estimasi PER telah diketahui atau dari metode yang kelima, maka estimasi nilai intrinsik saham dalam analisis perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi penting dalam analisis perusahaan, yaitu estimasi IPS-nya atau yang metode ketiga earning per share-nya, dan estimasi kelima price earning rasionya. Dengan kata lain bahwa di metode yang keenam ini, nilai intrinsik suatu saham merupakan fungsi dari IPS yang diharapkan dan besarnya per saham yang bersangkutan. Sehingga yang terakhir itu kita bisa mengambil suatu keputusan apakah ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian referensi yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan analisis pengaruh keuangan perbankan terhadap fluktuasi profitabilitas pada bank XYZ periode 2018 sampai dengan 2022. Pada referensi judul ketiga ini, karena di sini adalah pengaruh, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi atau auxiliary
aplikasi seperti SPSS versi 26 ataupun menggunakan eViews ya untuk aplikasi untuk mengolah datanya. Oleh karena melihat profitabilitasnya, tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas sebagai instrumen penelitian, teman-teman bisa menggunakan yang pertama rasio pinjaman terhadap simpanan atau tidak lain tidak bukan adalah LDR-nya sebagai X1, kemudian capital adequacy ratio-nya sebagai X2, kemudian non-performing loan-nya sebagai X3, dan biaya operasional pendapatan operasional sebagai X4, dan ROA-nya sebagai Y, atau proksi dari profitabilitas itu sendiri, teman-teman. Kemudian referensi yang keempat, teman-teman bisa menggunakan judul analisis laporan keuangan sebagai alat perencanaan laba pada PT XYZ periode 2018 sampai dengan 2022. Nah, teman-teman perlu garis bawah ya, perencanaan laba itu tidak lain tidak bukan adalah profitabilitas. Jadi teman-teman karena hanya menggunakan analisis, berarti kita menggunakan jenis-jenis rasio profitabilitas. Seperti teman-teman hitung NPM-nya, non-profit margin-nya, ataupun return on investment-nya, ataupun return on equity atau pengambilan modalnya, dan yang terakhir teman-teman bisa menghitung return on asset-nya. Ini juga pada umumnya digunakan pada jurusan manajemen keuangan ataupun akuntansi ya teman-teman. Kemudian referensi yang lain, nah untuk referensi judul yang kelima lebih ke pendidikan ekonomi ya, jurusan pendidikan ekonomi, di mana teman-teman bisa menggunakan judul pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, minat belajar, dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas XYZ. Nah, jenis pengukuran yang teman-teman dipakai sebagai instrumen dari judul tadi, untuk Y-nya, hasil belajarnya, teman-teman bisa menggunakan aspek kognitif ataupun efektif dan psikomotorik. Kemudian untuk kecerdasan emosional, teman-teman bisa menggunakan pengenalan diri, motivasi, empati, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, untuk X2-nya berkaitan dengan ibadah atau keimanan, pergaulan, sosial, belajar, kejujuran, dan lain-lain. Kemudian X3, minat belajar, teman-teman bisa menggunakan indikator variabelnya perasaan senang, keterlibatan, ketertarikan, perhatian, dan lain-lain. Kemudian terakhir, X4, teman-teman bisa menggunakan lingkungan keluarga sebagai indikator, cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, kayak hubungannya antar keluarganya, suasana rumah, keadaan emosional, fasilitas belajar, dan lain-lain. Untuk judul yang kelima ini, teman-teman tentunya menggunakan kuesioner ya, untuk pembagian, untuk instrumennya menggunakan observasi, wawancara, instrumen wawancara mungkin diperlukan juga, tetapi yang terpenting adalah kuesioner yang akan diolah menggunakan baik itu SPSS versi 26 ataupun teman-teman bisa menggunakan eViews. Oke, lanjut untuk referensi judul yang ke-6. Teman-teman bisa menggunakan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar XYZ, Kabupaten XYZ, Provinsi XYZ. Nah, untuk di sini teman-teman juga mempengaruhi pendapatan, berarti tidak lain tidak bukan teman-teman harus mengolah data tersebut dalam aplikasi, baik itu SPSS versi 26 atau versi terbaru, ataupun eViews. Kemudian untuk instrumen
variabel penelitiannya teman-teman bisa menggunakan modal tentunya, karena ini adalah pendapatan pedagang ya. Teman-teman bisa menggunakan modal, lokasi, jam kerja, lama usaha, tingkat pendidikan, usia, jenis dagangan, dan terakhir Y-nya itu pendapatan. Teman-teman bisa memilih satu atau dua jika untuk regresi sederhana, teman-teman hanya menggunakan satu, entah lokasi yang digunakan terhadap pendapatan pedagang, atau jika regresi berganda, teman-teman bisa memilih 4 atau 5 X dan 1 Y. Untuk diolah dengan instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner. Kemudian, referensi judul yang ketujuh, teman-teman bisa menggunakan analisis sumber dan penggunaan modal kerja dalam meningkatkan likuiditas. Perusahaan pada PT XYZ periode 2018 sampai dengan 2022. Di sini ada dua instrumen variabel yang bisa teman-teman gunakan ya untuk sebagai referensi judul. Yang pertama, analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan ada 3. Yang pertama, teman-teman menentukan dulu besarnya perubahan modal kerja, kemudian mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja. Kemudian yang ketiga, membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Dan instrumen kedua untuk likuiditas, teman-teman bisa menggunakan rasio lancar, rasio cepat, ataupun rasio kas itu sendiri. Kemudian yang ke-8, referensi judulnya yaitu pengaruh harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan konsumen dalam pembelian rumah subsidi PT XYZ. Ini juga sebagai referensi untuk jurusan pendidikan ekonomi ya. Untuk jenis-jenis pengukurannya, teman-teman dapat memakai untuk X1-nya sudah ditentukan sendiri. Di judul X1-nya adalah harga, yaitu teman-teman bisa menggunakan indikator keterjangkauan harganya, daya saing harga, dan lain-lain. Kemudian untuk lokasi, teman-teman bisa indikatornya menggunakan akses, fasilitas umum, infrastruktur jalannya, ataupun lain-lain lagi. Kemudian yang ketiga, X3-nya promosi. Teman-teman bisa menggunakan periklanan, hubungan masyarakat, penjualan langsung, dan lain-lain. Kemudian Y-nya, pengambilan keputusan konsumen, yaitu kebutuhan dan keinginannya sesuaikan, evaluasi pasca pembeli, pencarian berbagai informasi, dan lain-lain. Tentunya ini juga merujuk pada kita menggunakan kuesioner ya, kuesioner yang akan dibagikan dan diolah nanti ke dalam aplikasi olah data SPSS versi 26, versi terbaru, ataupun teman-teman bisa menggunakan eViews. Kemudian yang terakhir, referensi yang bisa saya berikan kepada teman-teman sebagai judul yaitu pengaruh BUMDes terhadap pengembangan ekonomi di desa XYZ, Kabupaten XYZ. Ini lebih ke masyarakat ya, tentunya menggunakan oleh karena pengaruh, jadi teman-teman menggunakan instrumen kuesioner tentunya dengan aplikasi SPSS or eViews. Teman-teman. Ya, oke teman-teman semua, itulah tadi beberapa referensi judul untuk penyelesaian tugas akhir teman-teman, baik itu penyelesaian skripsi ataupun tesis teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada saran dan tambahan judul ya untuk khususnya jurusan manajemen keuangan, akuntansi, pendidikan ekonomi, silakan komen di bawah dan see you next video. Thank you teman-teman semua. Semoga sukses dalam penyelesaian tugas
akhirnya semua ya dan lulus dengan predikat cum laude. Terima kasih.